Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa dalam Lentera Malam, pujian, doa, dan renungan bersama Jemaat Rantai Pao. Kita patut mengucap syukur karena di tengah situasi yang tidak mudah ini untuk kita jalani, Tuhan selalu punya cara untuk tetap menguatkan iman dan pengharapan kita kepadanya, utamanya di masa-masa pandemi ini lewat
ibadah-ibadah virtual seperti ini. Pada saat ini kita juga sungguh mengucap syukur karena pada saat ini kita telah bersama dengan Bapak Pendeta Robertus Pakan yang akan menjadi perpanjangan mulut Tuhan untuk menguatkan kita lewat firman-Nya dengan tema tiupan angin pencobaan, sebuah tema yang cukup relevan dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin saat ini karena COVID-19 ada banyak usaha-usaha yang harus tutup, ada banyak yang harus terkurung di ruang-ruang isolasi pada saat ini. Pun tidak sedikit orang-orang di luar sana yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena COVID-19 dan berbagai jenis ujian-ujian lainnya. Kita kadang merasa bahwa kita tidak sanggup, kita lelah dengan semua ini. Namun kita berharap agar firman yang nantinya akan sama-sama kita dengarkan bersama bisa semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan ke depan. Dan saya juga ingin menginfokan bahwa teman-teman yang akan mengambil pelayanan dalam bentuk pujian pada malam hari ini yaitu Saudara Romario dan Saudara Melvin. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin saja baru bergabung pada saat ini. Saat ini telah berjumlah 53 orang. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sehat dari kami di sini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk ditopang lewat doa, untuk menuliskan pokok-pokok doanya lewat live chat kita pada Lentera Malam. Dan untuk mengantar kita dalam pemberitaan firman pada malam hari ini, suatu pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus berbahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, kita akan berdoa untuk kehadiran Roh Kudus menguasai hidup kita, memahami dan mengartikannya firman ini dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami menengadah kepadamu Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih-Mu yang senantiasa kami masih nikmati dalam hidup ini. Tuhan masih memperkenankan kami untuk memasuki malam anugerah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu. Perkenankanlah kami untuk membaca, memahami firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengartikannya dalam hidup kami, sehingga keberadaan kami sebagai anak-anak tebusan-Mu Tuhan akan senantiasa dapat hidup di dalam tuntunan dan kasih serta percaya kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 14, ayatnya yang ke-22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, baik dalam lingkungan pelayanan Jemaat Rantepao maupun kita yang ada di berbagai tempat, peristiwa yang mendahului perikop kita, yang kita baca tadi, adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ada dua kejadian besar yang diperbuat oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Pertama, yaitu menyembuhkan orang sakit. Dan kedua, memberi makan kepada 5.000 orang. Kedua peristiwa ini adalah peristiwa yang disaksikan oleh murid-murid. Dan mungkin dalam peristiwa itu murid-murid terlibat. Baik itu mengatur orang yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan, maupun kepada orang-orang untuk diberi makan. Jadi dari kedua peristiwa ini, tentu ada rasa sukacita yang murid-murid alami. Ibaratnya sekelompok PPGT kembali dari melaksanakan aksi diakonia di suatu jemaat, tentu akan merasa senang, bersukacita telah melaksanakan pelayanan yang bernilai, yang dapat membantu, menolong sesama. Sesudah peristiwa ini, dan tentu dalam rasa sukacita ini, murid-murid menaiki kapal, perahu, disuruh untuk menyeberang ke seberang, menyeberangi Danau Galilea yang lebarnya diperkirakan 10 kilometer dan panjangnya 26 kilometer. Satu danau yang besar. Mereka menyeberangi di malam hari. Tentu mereka tidak pernah berpikir bahwa dalam perjalanan untuk menyeberang ini akan ada hambatan yang akan mereka hadapi. Sebagai orang-orang yang telah melayani, orang-orang yang telah diperkenan Tuhan menolong sesama, mereka percaya bahwa mereka akan menyeberangi air danau yang teduh. Mereka akan tidak menghadapi hembusan angin yang keras. Mereka akan tertidur lelap di perahu.
Tapi apa yang terjadi dalam pembacaan kita? Dalam perjalanan pelayaran yang dilakukan atas suruhan guru mereka. Mereka menghadapi angin yang kencang, angin sakal, angin yang berhembus dari depan perahu menghadang mereka. Bahkan dikatakan gelombang pun bergelora. Mereka sebagai orang-orang yang besar di sekitar Danau Galilea, bahkan sebagian besar adalah para nelayan, menghadapi ganasnya alam dan mulai khawatir, bahkan ada rasa cemas. Sehingga pada waktu guru mereka datang, sang pembuat tanda ajaib berjalan di atas air menuju mereka. Rasa cemas, rasa khawatir berubah menjadi rasa takut yang makin mencekam mereka, bahkan membuat mereka histeris, berteriak-teriak, menyaksikan satu kehadiran yang sebenarnya mendatangkan sukacita, tetapi karena rasa cemas, karena takut, akhirnya kesukacitaan melihat Yesus berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, menganggap bahwa yang hadir, yang mendekati perahu mereka adalah sesosok hantu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kengerian, histeri murid-murid di atas perahu yang masih diombang-ambingkan gelombang, suara Yesus bergema, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Suara yang tak asing lagi bagi murid-murid. Suara yang mengalahkan deru gelombang. Suara yang mengalahkan derasnya hembusan angin. Meneduhkan hati murid-murid. Membuat mereka tenang. Bahkan membuat Petrus, seorang murid yang seringkali cepat tampil dalam berbagai peristiwa, untuk memohon supaya ia bisa mendatangi Yesus di atas gelombang danau. Ia menginginkan supaya ia pun juga dapat berjalan seperti Yesus di atas air. Keinginan ini tidak ditolak oleh Yesus. Keinginan murid yang dikasihinya ini diiyakan oleh Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Ia senantiasa membuka
tangannya menerima kehadiran murid yang dikasihinya untuk ingin datang menjumpainya. Dengan satu kebanggaan yang bisa dikatakan mungkin kelewat percaya diri, Petrus keluar dari perahu. Menapakkan kakinya di atas air. Air yang masih bergelora. Dan dikatakan dalam pembacaan kita, dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ia sempat melangkah, kita tidak tahu beberapa langkah. Menapakkan kakinya di atas air yang bergelombang. Namun dalam waktu yang cepat pula, ia merasakan tiupan angin yang tentu pada jam 3 subuh, 3 malam, angin yang dingin di tengah-tengah kegelapan. Tiupan angin yang sebenarnya adalah tiupan angin yang sudah terlalu lama ia alami sebagai seorang nelayan. Angin danau yang sebenarnya sudah bersahabat dengan dia. Tetapi tiba-tiba malam itu, tiupan angin itu membuatnya ia takut. Petrus takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Petrus takut. Petrus tenggelam. Setelah pandangan untuk menuju Yesus terpecah oleh keadaan di sekelilingnya. Iman percayanya yang terfokus kepada Sang Guru pembuat berbagai tanda mujizat. Hilang karena adanya tiupan angin di sekelilingnya. Ketakutan akan mendatangkan musibah. Ia tenggelam. Namun pertolongan Tuhan tetap nyata. Tuhan mengulurkan tangan kasih penyelamatannya. Memegang Petrus, mengangkatnya dan membawanya ke dalam perahu. Membawa Petrus ke tengah-tengah kehidupan bersama murid-murid yang lain. Kehidupan komunitas di mana ada satu ikatan sebagai satu anak-anak Tuhan. Komunitas yang percaya kepada Guru Yesus yang mereka ikuti dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tanggal 1 Maret yang akan datang, kita di Indonesia 1 tahun mengalami apa yang kita sebut sekarang pandemi COVID-19. Begitu banyak hal yang telah porak-poranda, bisa dikatakan demikian, akibat pandemi ini. Banyak di antara kita, anak-anak Tuhan, harus mengalami tantangan, derita, yang menghalangi perjalanan kita ke depan. Bahkan mungkin sudah mulai menenggelamkan hidup kita. Penyakit yang berkepanjangan, pemutusan hubungan kerja, usaha yang tidak lagi berjalan seperti biasanya, tiba-tiba hilangnya sumber kasih dari seorang ayah atau seorang ibu. Banyak yang merongrong kehidupan anak-anak Tuhan. Keceriaan masa remaja dalam pergaulan di halaman sekolah, di tempat-tempat berkumpulnya kegiatan-kegiatan kepemudaan menjadi satu impian yang sangat didambakan. Di saat-saat seperti itu, saudara-saudara, harusnya kita selalu terarah, menatap kepada Yesus, mengandalkan Dia sang guru, pembuat tanda mujizat. Sebab jika kita membiarkan diri kita berada di dalam terpaan tiupan angin pencobaan, keserakahan, pencobaan berupa hidup yang berkelimpahan, pencobaan untuk sama seperti orang lain, pencobaan untuk hidup spekulasi, akan membuat kita bisa tenggelam. Kita akan takut dan hilang. Di saat-saat demikian, jika ada ketakutan, jika ada rasa yang sudah terlalu memberatkan kita, maka Yesus selalu membuka diri untuk kita datang kepadanya. Bahkan uluran tangan kasih penyelamatannya senantiasa bersegera memegang tangan kita. Hanya yang perlu, maukah kita untuk selalu terfokus dalam iman percaya kita kepadanya. Janganlah kita bangga bahwa kita sudah menjadi pengikut Kristus. Janganlah kita bangga bahwa kita ini sudah berlelah-lelah dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak tahu di depan kita
angin, gelombang, tantangan kadangkala tiba-tiba datang, menerpa, menghadang perjalanan hidup kita ke depan. Dan di saat itu, hanya Tuhanlah yang mampu untuk mengatur, menolong, dan menguatkan kita menghadapinya. Kita akan dibawanya ke dalam perahu bersama dengan orang-orang percaya yang lain di dalam ketenangan. Dan saat mereka di dalam perahu, laut pun tenang, air pun tenang, gelombang pun reda. Dan terucaplah, sesungguhnya engkau anak Allah. Percayalah saudara-saudara, bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang senantiasa membuka tangannya, membuka dirinya untuk kita datangi. Yesus yang senantiasa siap sedia mengulurkan tangan penyelamatannya. Sesungguhnya adalah anak Allah. Kiranya malam karunia Tuhan ini kita hidupi dalam dekapan Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, juru selamat kita. Terpujilah Dia. Amin. Ya, sungguh sangat menguatkan sekali firman yang boleh kita dengarkan bersama-sama, bahwa badai sekeras apapun kita harus percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut ataupun cemas, karena Tuhan yang pegang kendali. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan atas firman yang boleh disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Robertus Pakan. Terima kasih Pak, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan selanjutnya dan Bapak selalu dikaruniakan kesehatan yang baik. Dan kembali kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk ditopang lewat doa, bisa mengirimkan pokok-pokok doanya lewat live chat kami pada saat ini. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, satu lagu yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanmu, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanmu, ku menutup
segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau pergi. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa kita malam ini. Ya Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami kembali untuk senantiasa hanya memfokuskan iman percaya diri kami kepada Tuhan. Supaya hidup kami ini senantiasa ada dalam pengaturan Tuhan sendiri. Sebab kami tidak tahu Tuhan, walaupun kami ini telah menjadi anak-anak tebusan-Mu, telah terlibat dalam pelayanan gereja-Mu, telah berjerih payah dalam berbagai-bagai kebaikan sesama kami manusia. Namun seperti yang terjadi kepada murid-murid, mereka harus menghadapi tantangan. Mereka diperhadapkan dengan terpaan angin dan air danau yang bergelombang. Karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami. Ingatkanlah kami untuk selalu memfokuskan diri, iman percaya kami kepada Kristus Yesus. Sehingga kami tidak pernah berjalan sendirian, tetapi senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa pandemi COVID-19 telah berbulan-bulan menerpa kehidupan kami. Berbagai aspek kehidupan harus tertata ulang.
keceriaan masa remaja, keceriaan masa muda harus terhambat, pendidikan pun tidak berjalan semestinya. Bahkan kehidupan perekonomian, berusaha, masalah nafkah hidup tersendat. Di samping itu, banyak kami Tuhan kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Kami tiba-tiba kehilangan kasih dari sahabat, dari seorang yang mengayomi kami. Kasihilah kami Tuhan. Perkenankanlah kuasa dan kasih-Mu menyelubungi kehidupan kami, baik sebagai gereja Tuhan, sebagai satu bangsa, sebagai satu persatuan kehidupan umat manusia. Sehingga kehidupan akan dapat berjalan normal kembali. Dan terucaplah bahwa sesungguhnya Engkaulah anak Allah yang senantiasa mengasihi dan menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Tuhan, kami menyerahkan keseluruhan hidup kami malam ini kepada-Mu. Secara khusus, saudara kami, Ibu Ina Arung, yang berada dalam kelemahan tubuh. Juga saudara kami, Ibu Sarce Palangiran, yang juga dalam keadaan yang sakit. Dan pastilah banyak anak-anak Tuhan, sesama kami manusia, yang berada dalam hal seperti ini, membutuhkan kesembuhan, pemulihan. Kasihilah mereka Tuhan, perkenankanlah mereka kuat kembali. Banyak sesama kami Tuhan berada dalam penderitaan akibat kematian. Banyak saudara-saudara kami yang berduka. Oh Tuhan, hiburkanlah. Perkenankanlah kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan mereka, sehingga dalam duka mereka tetap melihat tangan kasih penyelamatan-Mu yang senantiasa terulur memegang orang-orang yang berada dalam ketakutan dan penderitaan. Peliharalah kami Tuhan sepanjang malam ini. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit. Perkenankanlah kami dapat beristirahat dengan tenang, menghidupi malam karunia-Mu dalam tidur yang tenang, dan menerima hari baru, hari karunia Tuhan pada besok hari dalam keadaan yang baik. Dan kiranya Tuhan,
Berkat-Mu senantiasa melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu, majelis gereja di Jemaat Rantepau ini, saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan live Lentera Malam. Mereka memberikan waktunya dengan penuh sukacita. Mereka masih muda. Tuntun peliharakan mereka Tuhan. Berkati mereka menuju hari-hari esok. Perkenankan mereka hidup menikmati kesejahteraan yang asalnya dari Tuhan. Oh Tuhan, berkati pemerintah dan bangsa kami. Kiranya di bawah pemerintahan yang berjalan baik, keadaan bangsa kami akan hidup di dalam ketenangan dan keamanan. Ampuni dosa kami Tuhan. Perkenankanlah doa kami ini. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita telah tiba di penghujung Lentera Malam. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah bergabung dan yang ikut berpartisipasi dalam live chat kita pada malam hari ini. Ada Bapak Markus Tanga Salubongga, Freddy Balapadang, Yohana Sosang dari Endrekang, Bertin Gasong, Julise Napitupulu dari Jakarta, Kristina Maroko, Agustina Baantasik dari Sorong, Ray Pasang dari Pomala, Takari Palinggi dari Denpasar, Krisnawati, Evan Amai, Sarce Palangiran, Adriati Arijana Toban, Ina Arung, Sapira Rantelangan, Niko Pate, Ludiana Tulak, Rini Tandiri, Rio Ritapakan, Engsi Julius, Mardayati Lembang, Seru Pasinggi, Mulati Randa, Niko Palinggi dari Makassar, Marta Roma Andilolo, Asri Peter, Dian Anggriani Batara, Ria Parinding, Paulus Toban, Hermin Sonda dari Sorowako, Bapak Henrik Lebang, Gently Kinaya Ruga, Yohanis Patimang, Ferry Layuk, Alfrida Tangdiala, Jumin Sangga dari Sangata, Kalimantan Kutai Timur, Ruben Sapu, Yeni Biring, Edi Detondok, Ivana Julia dari Berau, Kalimantan Timur, Setiani Lebang, Ivana Julia, Agustinus Tambing yang berasal dari kota Banjarmasin yang juga mengirim salam untuk keluarga di Tondon Makale, terkhusus Om dan Tante Anggui, dengan harapan semoga sehat selalu.
Amos Sabuntu, dan yang terakhir Immanuel Gelvin. Dan saya juga ingin menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari untuk terus mengikuti ibadah Lentera Malam yang akan tayang secara live pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta membagikan link Lentera Malam sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang terjangkau lewat ibadah virtual Lentera Malam dan akan semakin banyak yang terberkati. Akhir kata, sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti